Kau selingkuh? Malam itu terasa berbeda dari malam-malam biasanya. Udara dingin perlahan menyelimuti jalanan desa yang lengang, hanya diterangi lampu-lampu redup dari beberapa rumah warga. Seorang prajurit TNI berjalan pelan di tengah kesunyian itu. Langkahnya mantap namun menyimpan kelelahan yang begitu dalam setelah berbulan-bulan menjalankan tugas di daerah operasi. Seragam yang ia kenakan tampak sedikit kusam, sepatu dinasnya berdebu, dan wajahnya memperlihatkan garis-garis letih yang tak bisa disembunyikan. Meski begitu, di balik semua itu, ada satu hal yang terus menguatkan langkahnya, kerinduan yang teramat besar kepada istrinya. Ia sengaja tidak memberi kabar kepulangannya. Dalam benaknya, ia sudah membayangkan bagaimana ekspresi bahagia sang istri saat melihatnya tiba-tiba berdiri di depan pintu. Ia ingin menghadirkan kejutan sederhana, sebuah momen hangat yang bisa menghapus jarak dan waktu yang selama ini memisahkan mereka. Di sepanjang perjalanan menuju rumah, ingatannya dipenuhi kenangan-kenangan kecil tentang kehidupan mereka. Tawa di pagi hari, obrolan ringan saat makan malam, hingga pesan-pesan singkat penuh rindu yang sering mereka kirimkan saat ia sedang bertugas. Setiap langkah terasa semakin berat, bukan karena lelah, tetapi karena perasaan harap yang semakin membuncah. Ia bahkan sempat berhenti sejenak di pinggir jalan, menarik napas panjang sambil menatap rumahnya dari kejauhan. Rumah sederhana itu tampak sama seperti terakhir kali ia tinggalkan. Tenang, hangat, dan penuh kenangan. Di dalam hatinya, ia membayangkan pelukan hangat yang akan menyambutnya, suara lembut istrinya yang memanggil namanya, serta suasana rumah yang kembali hidup dengan kehadirannya. Dengan sisa tenaga yang ia kumpulkan, ia kembali melangkah perlahan. Setiap detik terasa begitu berarti, seolah ia sedang berjalan menuju kebahagiaan yang telah lama ia rindukan. Tanpa ia sadari, malam yang ia anggap akan menjadi salah satu momen paling indah dalam hidupnya, justru menyimpan kejutan lain yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, tepat ketika langkahnya semakin mendekat ke pintu rumah, sesuatu terasa janggal. Dari luar, ia melihat cahaya lampu ruang tengah masih menyala terang. Padahal biasanya di jam seperti itu istrinya sudah beristirahat. Hatinya mulai diliputi rasa aneh yang sulit dijelaskan. Ia memperlambat langkah, mencoba menenangkan pikirannya sendiri, meyakinkan bahwa mungkin istrinya hanya belum tidur atau sedang melakukan sesuatu di dalam rumah. Saat ia semakin dekat, indera pendengarannya menangkap suara lirih yang berasal dari dalam. Bukan sekadar suara televisi atau aktivitas biasa, melainkan percakapan pelan yang diselingi tawa kicil. Seketika tubuhnya menegang. Nafasnya tertahan, dan rasa penasaran yang tadinya kecil berubah menjadi kegelisahan yang menggerogoti. Dengan langkah sangat hati-hati, ia mendekat ke jendela samping rumah yang sedikit tertutup tirai tipis. Dari celah tirai itu, bayangan dua sosok terlihat jelas. Satu sosok yang begitu ia kenal, istrinya sendiri, dan satu lagi sosok pria yang tidak asing. Dalam beberapa detik yang terasa seperti waktu berhenti, matanya mencoba memastikan apa yang ia lihat. Pria itu adalah tukang galon yang sering datang mengantar air ke rumahnya. Namun kali ini, kehadirannya bukan sekadar untuk bekerja. Jantung sang prajurit berdetak kencang, seolah ingin keluar dari dadanya. Tangannya perlahan mengepal, bukan karena ia ingin bertindak, tetapi karena tubuhnya secara refleks menahan gejolak emosi yang mulai meluap. Ia melihat dengan jelas bagaimana kedekatan yang terjadi di dalam rumah itu bukan sekadar kebetulan atau kesalahpahaman. Gerak-gerik mereka, tatapan, dan kedekatan fisik yang tampak dari balik tirai itu menjadi bukti yang sulit untuk disangkal. Kepalanya terasa penuh, pikirannya kacau. Ia mencoba mencari alasan, mencoba menyangkal apa yang ia lihat dengan berbagai kemungkinan. Mungkin ia salah melihat, mungkin ada penjelasan lain. Namun semakin lama ia berdiri di sana, semakin jelas kenyataan pahit itu terbuka di hadapannya. Dunia yang ia bangun dengan penuh perjuangan seolah retak dalam sekejap. Di luar rumah, ia hanya bisa diam membeku. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Hanya seorang prajurit yang berdiri dalam gelap menyaksikan kenyataan yang perlahan menghancurkan hatinya dari dalam. Dunia seakan benar-benar runtuh di hadapannya. Bukan dengan suara keras, tetapi dalam keheningan yang justru terasa jauh lebih menyakitkan.
ia masih berdiri di tempat yang sama, seperti kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Kakinya terasa berat untuk melangkah, sementara pikirannya dipenuhi oleh ribuan potongan kenangan yang tiba-tiba muncul tanpa henti. Setiap momen kebersamaan dengan istrinya kini berputar kembali di benaknya. Senyuman yang dulu terasa tulus, pelukan hangat yang selalu ia rindukan, hingga janji-janji setia yang pernah mereka ucapkan bersama. Semua itu kini terasa seperti bayangan semu yang perlahan memudar, tergantikan oleh kenyataan pahit yang sedang ia saksikan. Tangannya mengepal semakin erat, urat-urat di lengannya terlihat menegang. Ia mencoba menahan gejolak emosi yang datang bertubi-tubi, amarah, kecewa, sakit hati, dan ketidakpercayaan bercampur menjadi satu. Nafasnya menjadi tidak teratur, dadanya sesak seolah ada beban besar yang menekan dari dalam. Ia ingin berteriak, ingin menghancurkan sesuatu, ingin melampiaskan semua rasa yang berkecamuk di dalam dirinya. Namun, sebagai seorang prajurit, ia telah terbiasa mengendalikan diri, menahan emosi dalam situasi paling genting sekalipun. Ironisnya, kali ini justru di hadapan rumahnya sendiri, di hadapan orang yang paling ia cintai, ia merasa paling tidak berdaya. Matanya tak bisa lepas dari pemandangan di balik tirai itu, meskipun setiap detik yang ia lihat justru semakin menyakitkan. Ia mencoba memalingkan wajah, tetapi bayangan itu sudah terlanjur tertanam kuat di dalam pikirannya. Dalam hatinya, ia terus bertanya, "Di mana letak kesalahanku?" Ia telah memberikan segalanya, waktu, tenaga, bahkan mempertaruhkan nyawanya demi tugas negara dan demi keluarga yang ia cintai. Ia rela berjauhan, menahan rindu, demi masa depan yang lebih baik untuk mereka berdua. Namun semua pengorbanan itu kini terasa sia-sia. Perlahan lututnya terasa lemah. Ia mundur satu langkah, lalu satu langkah lagi, menjauh dari jendela itu. Bukan karena ia sudah menerima, tetapi karena ia tidak sanggup lagi melihat lebih jauh. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh tanpa bisa dicegah. Ia tidak terisak, tidak bersuara, hanya air mata yang mengalir diam-diam di wajahnya yang penuh luka. Bagi seorang prajurit yang telah melewati kerasnya medan tugas, mungkin ini adalah pertempuran paling berat yang pernah ia hadapi. Pertempuran melawan hatinya sendiri. Di tengah gelapnya malam, ia menengadah ke langit mencoba mencari kekuatan yang tersisa. Bintang-bintang yang dulu terasa indah, kini terlihat dingin dan jauh. Ia merasa sendirian, benar-benar sendirian. Tidak ada rekan, tidak ada atasan, tidak ada strategi yang bisa ia gunakan untuk menghadapi situasi ini. Semua terasa di luar kendalinya. Waktu seolah berjalan sangat lambat. Setiap detik menjadi siksaan yang berkepanjangan. Ia berdiri di sana cukup lama, membiarkan pikirannya bergulat dengan kenyataan yang begitu kejam. Hingga akhirnya, tanpa sadar, ada satu kesadaran yang mulai muncul perlahan, bahwa apapun yang ia lakukan malam ini tidak akan mengubah apa yang telah terjadi. Tidak ada cara untuk memutar waktu, tidak ada cara untuk menghapus apa yang telah ia lihat. Dengan langkah yang berat, ia akhirnya berbalik. Bukan karena ia menyerah, tetapi karena ia tahu jika ia tetap di sana, ia bisa kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dan mungkin ia tidak ingin melakukan sesuatu yang akan ia sesali seumur hidupnya. Dalam diam, ia memilih menjauh, membawa luka yang begitu dalam, meninggalkan rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman baginya. Malam itu, ia bukan hanya kehilangan kepercayaan, ia juga kehilangan sebagian dari dirinya sendiri. Dalam diam yang begitu dalam, ia akhirnya melangkah pergi menjauh dari rumah itu. Setiap langkah terasa seperti menyeret beban yang tak kasat mata, berat, menyakitkan, dan melelahkan. Jalanan yang tadi ia lalui dengan penuh harapan, kini terasa asing dan dingin. Rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang, tempat ia melepas lelah dan menemukan ketenangan, kini justru menjadi sumber luka yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Air matanya masih terus mengalir, namun ia tidak berusaha menghapusnya. Ia membiarkan rasa sakit itu hadir sepenuhnya, seolah itulah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa semua ini nyata, bukan sekadar mimpi buruk.
Di dalam hatinya, ada kehampaan yang perlahan meluas, menggerogoti sisa-sisa kekuatan yang ia miliki. Ia merasa kehilangan arah, kehilangan pegangan, bahkan kehilangan arti dari semua perjuangan yang telah ia jalani selama ini. Ia berhenti sejenak di pinggir jalan yang sepi, lalu duduk di atas batu kecil di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Kepalanya tertunduk dalam, kedua tangannya menggenggam erat rambutnya sendiri, mencoba menahan tekanan yang seakan ingin meledakkan isi pikirannya. Pertanyaan demi pertanyaan kembali muncul tanpa jawaban. Tentang kesetiaan, tentang kepercayaan, tentang alasan di balik pengkhianatan yang baru saja ia alami. Semua terasa begitu rumit dan menyakitkan. Namun perlahan, di tengah kehancuran yang ia rasakan, muncul satu hal yang mulai menenangkan dirinya. Kesadaran bahwa ia masih harus melanjutkan hidup. Sebagai seorang prajurit, ia telah ditempa untuk menghadapi berbagai situasi sulit, bahkan yang paling mustahil sekalipun. Meskipun kali ini luka yang ia rasakan bukan berasal dari medan perang, melainkan dari hatinya sendiri, ia tahu bahwa ia tidak boleh benar-benar hancur. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang sejak tadi tak beraturan. Malam semakin larut. Angin berhembus pelan seolah ikut membawa pergi sebagian rasa sesak di dadanya. Ia mengangkat wajahnya perlahan, menatap ke depan dengan tatapan yang berbeda. Bukan lagi penuh harapan seperti saat ia datang, tetapi lebih tenang, meski menyimpan luka yang dalam. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia akhirnya bangkit. Langkahnya masih berat, namun kali ini ada keteguhan yang mulai terbentuk di dalam dirinya. Ia tidak kembali ke rumah itu malam ini. Ia memilih pergi, memberi jarak, memberi waktu untuk dirinya sendiri memahami semuanya. Ia tahu, keputusan besar menunggunya di depan, dan ia tidak ingin mengambilnya dalam keadaan emosi yang masih bergejolak. Malam itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Bukan hanya tentang kehilangan, tetapi tentang bagaimana ia harus bangkit dari kehancuran. Tanpa sambutan, tanpa pelukan, ia pulang dengan membawa luka yang tak terlihat. Luka yang mungkin tidak akan pernah benar-benar sembuh, tetapi akan selalu mengingatkannya tentang arti kepercayaan, pengorbanan, dan kenyataan pahit yang harus ia terima. Waktu terus berjalan, meski bagi dirinya malam itu seolah tidak pernah benar-benar berlalu. Hari-hari setelah kejadian itu terasa seperti bayangan panjang yang membuntuti setiap langkahnya. Ia kembali menjalani rutinitasnya sebagai seorang prajurit, mengenakan seragam dengan rapi, berdiri tegap, menjalankan tugas dengan disiplin tinggi, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun di balik ketegaran itu, ada luka yang terus berdenyut, tersembunyi rapi di dalam hatinya. Di setiap momen kesendirian, bayangan malam itu kembali hadir tanpa diundang. Saat ia terdiam di barak, saat ia duduk sendiri setelah tugas selesai, bahkan saat ia mencoba memejamkan mata di malam hari, ingatan itu datang begitu jelas, begitu nyata. Ia mencoba mengalihkan pikirannya, menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan, memperpanjang jam latihan, bahkan mengambil tugas tambahan. Tapi sekeras apapun ia berusaha, rasa sakit itu tidak benar-benar hilang, hanya tertunda. Ia mulai banyak merenung, bukan lagi tentang apa yang telah terjadi, tetapi tentang apa yang harus ia lakukan ke depan. Ia menyadari bahwa hidup tidak berhenti di satu titik kehancuran. Ada pilihan yang harus diambil, meski semuanya terasa berat. Dalam diam, ia mulai membangun kembali dirinya sendiri, sedikit demi sedikit. Ia belajar menerima bahwa tidak semua hal bisa ia kendalikan, termasuk perasaan dan keputusan orang lain. Suatu malam, setelah sekian lama memendam semuanya sendiri, ia akhirnya memberanikan diri untuk menghadapi kenyataan secara langsung. Bukan dengan amarah yang meledak-ledak, bukan pula dengan emosi yang tak terkendali, tetapi dengan ketenangan yang lahir dari luka yang sudah terlalu dalam. Ia kembali ke rumah itu, rumah yang dulu penuh arti, namun kini terasa berbeda. Saat pintu itu terbuka, suasana yang ia rasakan tidak lagi sama. Tidak ada lagi perasaan hangat seperti dulu. Ia menatap istrinya dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Bukan sekedar marah atau kecewa, tetapi lebih kepada rasa lelah yang mendalam. Lelah karena telah memperjuangkan sesuatu yang ternyata tidak dijaga dengan cara yang sama.
Percakapan yang terjadi malam itu tidak penuh teriakan, tidak juga dipenuhi emosi berlebihan. Justru sebaliknya, berlangsung dalam ketenangan yang menyakitkan. Setiap kata yang terucap terasa berat, penuh makna, dan mengandung keputusan yang perlahan mengarah pada akhir dari hubungan yang telah mereka bangun bersama. Ia tidak lagi mencari pembenaran, tidak juga menuntut penjelasan panjang, karena dalam hatinya, ia sudah mengetahui cukup. Di titik itu, ia memahami satu hal penting, bahwa mempertahankan sesuatu yang sudah hancur hanya akan menyakitinya lebih dalam. Dengan segala keberanian yang tersisa, ia memilih untuk melepaskan. Bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia tahu bahwa harga dirinya, ketenangannya, dan masa depannya jauh lebih berharga untuk diperjuangkan. Keputusan itu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan baru yang penuh tantangan. Ia harus belajar hidup kembali, menata ulang harapan, dan mempercayai dirinya sendiri lagi. Luka itu mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya, tetapi ia tidak lagi membiarkannya mengendalikan hidupnya. Sebagai seorang prajurit, ia kembali berdiri tegak, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batin. Ia telah melewati salah satu pertempuran terberat dalam hidupnya, dan meski tidak keluar tanpa luka, ia berhasil keluar dengan kekuatan baru. Kini, ia melangkah ke depan, meninggalkan masa lalu yang pahit, dan perlahan membangun masa depan yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih berarti.